Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Amma ba'du. Teman-teman Nurul Al-Wala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan mengingat dan memperingati kembali lahirnya hari besar bagi kita bangsa Indonesia, yaitu hari lahirnya Pancasila. Fadzakirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Hari lahirnya Pancasila berangkat dari bagaimana cita-cita bangsa, bagaimana identitas sebuah bangsa, bagaimana nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai bernegara, termasuk berangkat dari bagaimana bangsa ini harus berideologi, muncul, hadir sila-sila yang cukup asasi dan fundamental bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Penting untuk kita pahami bersama bahwa ada spirit yang cukup mendasar bagi kita. Kenapa kita harus punya jati diri, punya nilai, punya ideologi yang bisa membawa kita kepada cita-cita sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu Indonesia. Spirit yang harus kita fahami dalam menjadi sebagai bangsa, menjadi sebagai satu kesatuan Indonesia, yaitu satu hal yang tidak bisa kita lepas dari jati diri kita adalah bahwa kita merupakan manusia yang beragama, manusia yang berketuhanan. Manusia berketuhanan ketika kita harus mencari spiritualitas sebagai seorang yang berbangsa dan bernegara. Indonesia ini berangkat dari jargon bahwa kita adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita juga lillah, kita juga adalah milik Allah, kita berasal darinya. Wa inna ilaihi rojiun, bahwasanya kita juga akan berorientasi kembali kepadanya. Apa yang menjadi spirit fundamental bagi identitas kita sebagai seorang bangsa, sebagai bangsa Indonesia, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa artinya kita beriman adanya Tuhan, kita berasal darinya dan kita akan menuju kepadanya. Orientasi kita adalah orientasi bangsa yang berketuhanan. Darinya akan banyak muncul konsekuensi sebagai bangsa, bagaimana harus menjadi manusia yang beradil dan beradab, bagaimana menjadi manusia yang harus bersatu, harus satu visi, menciptakan dan mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia, termasuk bagaimana memobilisasi, bagaimana juga
berinteraksi secara sosial, bagaimana berdemokrasi, bagaimana kita menjalankan satu kehidupan bernegara dan berbangsa ini jelas di bawah kepemimpinan dengan prinsip bermusyawaratan, dengan prinsip juga keterpemimpinan, bagaimana demokrasi terpimpin di sini, bagaimana semua kebijakan-kebijakan diambil dari mereka yang berkompeten di bidangnya, para ahli di bidangnya. Musyawarah sebagai satu proses bagaimana menentukan arah kehidupan, itulah adanya satu prinsip di mana kita harus berada dalam keterwakilan dalam berdemokrasi berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan, termasuk bagaimana pada akhirnya kita harus berkeadilan sosial, kita merata dalam keadilan sosial. Semuanya adalah sebagai konsekuensi dari adanya satu spirit yang mendasar, yaitu bahwa kita sebagai manusia yang berbangsa, sebagai manusia yang hidup bernegara, orientasinya adalah bagaimana orientasi ketuhanan, dalam arti Tuhan sebagai kesucian, Tuhan sebagai kesempurnaan, Tuhan sebagai berkeadilan, Tuhan sebagai keadilan itu sendiri, Tuhan sebagai prinsip bagaimana semuanya berorientasi pada kesempurnaan, bagaimana berorientasi pada keabadian, bagaimana berorientasi pada kesempurnaan, bagaimana kita harus menjadi bangsa yang sempurna, bangsa yang ideal, bangsa yang semuanya dalam nilai-nilai ketuhanan. Jelas itulah yang bakal menghantarkan kita kepada bangsa yang berdaulat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Teman-teman Nur Al-Wala, sila berketuhanan yang Maha Esa mengejawantahkan bahwasanya manusia dalam karakter dan kesadaran bahwa dia adalah sosok yang tercipta dari yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha memiliki semua ciptaan yang ada. Alam semesta berasal dari kausa prima, yaitu Tuhan. Berketuhanan yang Maha Esa terkait sila yang pertama itu adalah bicara tentang bahwasanya manusia berasal dari mana, manusia berorientasi pada apa dalam kehidupannya. Inilah titik pijakan dasar manusia ketika dia harus berkepribadian, ketika harus dia punya nilai manusia, nilai sebagai makhluk yang dicipta, yang bertujuan. Darinya dan kepada Tuhan dia harus berorientasi. Bagaimana dia harus hidup sebagai individu, bagaimana dia hidup sebagai makhluk sosial, berbangsa dan bernegara. Semuanya tidak lepas dari nilai berketuhanan. Ketika manusia berkarakter, berakhlak, menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat, dia harus berpijak pada prinsip manusia berkeadilan. Manusia berkeadilan ini berangkat dari manusia berketuhanan. Manusia berkeadilan bagaimana mengejawantahkan diri ketika dia hidup dari Tuhan, berorientasi kepadanya. Jelas dia harus menempatkan diri, memosisikan diri bagaimana secara proporsional hidup sebagai individu, hidup sebagai makhluk sosial,
hidup sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara. Berkeadilan artinya dia harus proporsional menempatkan dirinya. Dia harus, kalau ayat Al-Quran kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullun ya'malu ala syakilatih, dalam artian manusia yang berkeadilan dapat memosisikan dirinya secara proporsional, bagaimana dia berfungsi sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai seorang yang punya identitas jati diri berbangsa dan bernegara. Beradab dalam artian dia selain berkeadilan, beradab, dia di atas akhlak, di atas karakter, di atas perangai yang positif, di mana dia dicipta di atas fitrahnya. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Manusia punya fitrah. Manusia bagaimana tercipta dengan fitrahnya untuk bisa cinta kedamaian, cinta keadilan, cinta kesempurnaan, cinta keabadian, cinta kebebasan. Ini semua adalah nilai-nilai fitrah di mana manusia dapat pada akhirnya berkeadilan dan beradab dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai individu, kita sebagai masyarakat, tidak semua dalam satu strata, tidak semua dalam strata yang sama pendidikan, tidak sama strata sosialnya. Nah, keberagaman ini memastikan kita untuk ada yang timpang dalam arti posisi bagaimana siapa ahli, siapa yang bukan ahli. Dalam hal ini kita punya sila di mana demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin dan terwakilkan. Keterwakilan ini jelas memberikan porsinya pada mereka yang punya keahlian, memiliki kemampuan lebih, di mana ada peran-peran yang cukup signifikan dalam menentukan arah visi bangsa ini. Bagaimana manajemen bangsa ini harus diarahkan pada cita-citanya, keterwakilan mereka ahli, sehingga ada hikmah, sehingga ada kebijaksanaan yang dapat menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-citanya. Harus ada demokrasi perwakilan di sini. Tentunya ini semua tidak lepas dengan orientasi bagaimana pada akhirnya masyarakat berkeadilan sosial secara merata sesuai dengan porsinya. Ala kulli hal, bangsa kita tidak lepas dari tujuan bagaimana semua semestinya harus berkeadilan secara sosial. Sila-sila yang cukup fundamental ini sejalan dengan bagaimana spirit di awal, yaitu bagaimana seharusnya jargon manusia berketuhanan itu menghantarkan kita pada identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia yang berdaulat, identitas bangsa Indonesia yang berkemanusiaan dan berkeadilan di atas ideologi yang ideal, yaitu manusia yang
berketuhanan. Karakter berketuhanan inilah yang menjadi fundamental bagi akhlak bangsa Indonesia. Selamat atas kelahiran Pancasila sebagai nilai, karakter, dan ideologi bangsa Indonesia. Merdeka!